Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah, pada episode hari ini kita tetap akan meneruskan perjalanan kita yang masih panjang, yaitu bagaimana kita belajar memahami perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri dan merenungkannya untuk kehidupan kita pada hari ini. Nah, kita masih berada di satu tema besar atau topik besar yaitu khotbah Tuhan Yesus di bukit atau dikenal dengan khotbah di bukit. Ya, ini khotbah dari Tuhan Yesus di salah sebuah bukit di Galilea. Dan di dalam khotbah yang panjang ini yang ditulis oleh Matius dalam 3 pasal Matius pasal 5, 6, dan 7, ada begitu banyak hal yang diajarkan Yesus kepada audiensnya, yaitu 12 murid Yesus dan juga sekelompok orang yang terus-menerus mengikuti dia. Bahkan mereka ikut sampai ke situ, di tempat itu untuk mendengarkan Yesus. Dan pada hari ini khususnya kita sudah selesaikan tentang doa Bapa kami, ya, seruan demi seruan yang kita sudah bahas dalam sejumlah episode yang lalu. Dan sudah selesai pada pertemuan kita yang lalu. Dan hari ini kita masih melanjutkan, tetapi bukan lagi doa Bapa kami, tapi ini adalah kelanjutan dari perkataan-perkataan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit itu. Nah, walaupun di sini masih ada hubungannya dengan doa Bapa kami. Ini semacam penegasan lagi untuk satu hal yang sudah kita bahas, sudah kita pelajari dan renungkan di dalam doa Bapa kami. Nah, ini dari Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Saya bacakan dulu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wah, ini cukup tegas ya. Dalam salah satu butir atau seruan dalam doa Bapa kami, kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, itu juga disinggung tentang soal mengampuni. Itu ya Bapa, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kita sudah membahasnya dari sudut pandang yang lain. Nah, sekarang kita melihat di sini bahwa setelah doa Bapa kami itu selesai, amin, Yesus mengangkat hal ini, menegaskan ulang lagi persoalan pengampunan. Jadi topik kita hari ini adalah sekali lagi tentang pengampunan. Sekali lagi tentang pengampunan. Nah, kita akan melihat di sini. Dari ayat yang saya sudah bacakan itu tadi, kelihatan di sini, ya, saya ulangi lagi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, kelihatan di sini Tuhan Yesus memberikan satu persyaratan. Nah, setelah doa selesai, doa Bapa kami selesai, sekarang Tuhan Yesus memberikan satu persyaratan. Ya, jadi persyaratan ini cukup jelas, sederhana, tapi jelas dan tegas sekaligus. Di sini kelihatan bahwa ada satu hubungan sebab akibat, cause and effect, atau satu hubungan kausal. Jadi kalau bikin ini, dapat ini, akibatnya ini. Kalau tidak bikin ini, maka akibatnya juga ada. Semacam begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu ketegasan dari Tuhan Yesus di dalam melanjutkan pengajarannya, ya, dalam khotbahnya di bukit kepada audiensnya. Nah, sekarang coba kita simak lebih jauh, coba kita analisis. Jadi persoalan penting di sini adalah persoalan mengampuni kesalahan orang lain. Nah, tentu saja ini di dalam konteks, menurut saya, ini dalam satu konteks kehidupan orang-orang beriman. Jadi, 12 murid Yesus itu yang sudah dikukuhkan dan juga sekelompok orang yang senantiasa atau selalu ingin mengikuti Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, dan kita-kita orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ini masuk di dalam satu kelompok yang memang merupakan tujuan atau sasaran dari pengajaran Yesus ini. Nah,
Tuhan Yesus mengangkat keluar hal ini dengan lebih tegas lagi, yaitu persoalan mengampuni kesalahan orang lain. Nah, memang dalam kehidupan praktis, dalam hubungan sosial, dalam hubungan antar orang-orang beriman ini juga masih mungkin terjadi apa yang disebut dosa itu atau kesalahan-kesalahan yang dibuat, ya. Apakah itu satu dosa atau sesuatu hal yang kita sudah tahu dosa tapi kita mau buat terus-menerus, ya. Tapi ini dalam hubungan dengan orang lain. Jadi artinya kita berbuat dosa terhadap orang lain atau berbuat kesalahan terhadap orang lain sehingga kita mengakibatkan orang lain itu terganggu, orang lain itu tidak nyaman hidupnya, tersinggung, jengkel, marah, dan seterusnya, merugikan orang lain, menyiksa hati batin orang lain, atau bisa saja menyiksa tubuh orang lain. Nah, jadi hidup ini memang hal-hal itu masih mungkin terjadi. Apakah sebuah dosa atau kesalahan itu dilakukan terhadap orang lain, itu disengajai atau tidak, disadari atau tidak, hal itu bisa terjadi. Itu karena kelemahan seseorang sehingga dia melakukan sesuatu, hal itu masih bisa terjadi. Dan ini tidak terkecuali. Jadi sebagai contoh saya misalnya, saya bisa melakukan satu dosa atau kesalahan yang membuat orang lain dirugikan, hidup tidak nyaman, membawa penderitaan bagi orang lain baik fisik maupun secara batin, dan lain-lain yang merusak nama baik orang, misalnya memfitnah orang, dan juga apa saja yang saya buat sehingga orang lain merasakan satu hal yang menyiksa dirinya atau dia merasa hidup tidak nyaman. Saya bisa melakukan itu, dan pada saat yang sama orang lain juga bisa melakukan itu. Siapapun, bisa teman saya, bisa ayah saya, ibu saya, bisa adik saya, kakak saya, sahabat saya, teman saya, dan siapa saja bisa melakukan hal yang sama atau satu kesalahan tertentu yang membuat saya dirugikan. Hidup saya tidak nyaman, saya merasa kehilangan harga diri, saya merasa reputasi saya diinjak-injak, dan macam-macam bisa terjadi. Dan kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi hal itu bisa saja terjadi di luar dugaan kita. Jadi kita bisa lakukan itu sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Nah, karena hal ini ada, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam kehidupan semacam begitu tuh harus saling mengampuni. Kita harus bisa mengampuni orang lain. Sekarang yang ditekankan adalah siapa yang merasa dirugikan, siapa yang merasa tidak nyaman karena perbuatan salah orang lain, maka orang ini ya yang merasa dirugikan ini yang kepadanya dibuat satu kesalahan atau dosa, dia inilah harus mengampuni orang yang bersalah. Jadi seringkali begini, yang ada terjadi dalam kehidupan ini adalah tuntutan yang sebaliknya. Kalau saya melakukan dosa atau kesalahan dan menyiksa orang lain, merugikan orang lain, maka saya harus meminta maaf, harus meminta ampun. Nah, tentu saja itu ada. Tetapi yang Yesus tekankan di sini adalah siapa yang menderita, ya, dialah yang harus mengampuni. Jadi seakan-akan dibalik, ini lebih dulu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi bukan begini. Kalau dia berbuat dosa dan menyakiti saya, ya, merugikan saya, maka dia harus minta ampun baru saya mengampuni. Tidak. Tidak dijelaskan di sini. Yang Yesus jelaskan hanya satu. Ampunilah kesalahan orang lain. Itu saja. Dia salah. Ampuni dia. Nah, ini yang menjadi hal paling penting yang harus kita renungkan. Mengapa kita harus begitu? Kita harus mengampuni orang lain. Syaratnya ini sudah semacam syarat yang tegas di sini. Ya, kalau kamu tidak mengampuni orang lain yang bersalah, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Begitu. Jadi, jangan coba-coba atau berharap Tuhan ampuni kesalahan saya, padahal saya tidak pernah mau mengampuni saudara saya yang bersalah kepada saya. Itu satu yang tidak masuk logika juga sebenarnya. Tidak, itu berarti orang yang egois. Hanya berpikir bagaimana dia diampuni karena dia tahu dia bersalah.
Sedangkan dia tidak mau tahu orang lain yang bersalah juga membutuhkan pengampunan. Nah, sekarang kita coba menganalisis sedikit di sini. Yang pertama, kita lihat bahwa orang yang bersalah kepada kita perlu membangun, ya umumnya kita itu responsif ya. Jadi begitu orang menjengkelkan kita, begitu orang maki kita, fitnah kita, atau memukul kita, respons kita adalah membalas. Membalas, menghakimi, yaitu dua itulah. Menghakimi dia, membalas dia. Dan kalau saya tidak balas, orang lain balas. Mudah-mudahan dia sakit, mudah-mudahan satu saat dia juga mati barangkali. Itu saja yang itu. Respons itu entah dimunculkan atau diam-diam bisa saja ada. Nah, tetapi sekarang yang dibutuhkan sekarang adalah kita, respons kita dengan pertama-tama mungkin, ya kita sebagai manusia biasa. Tidak mungkinlah kalau orang memukul kita, marah kita di depan umum, lalu respons kita senyum-senyum saja, tidak apa-apa. Ya itu terlalu jarang terjadi. Nah, tetapi respons kita yang tadinya negatif terhadap perbuatan negatif orang lain itu, sekarang bagaimana kita memfollow up, kita meneruskannya di dalam pikiran kita. Ini yang penting. Jadi yang pertama yang perlu kita lihat adalah kita perlu membangun pengertian tentang orang yang bersalah kepada kita. Ini nomor satu. Kalau saya tidak bersikap mau mengerti dia, maka akan terlalu sulit bagi saya untuk mengampuni dia. Saya bisa membangun satu pengertian. Oh, dia mungkin tidak sengaja. Oh, dia mungkin tidak sadar akan apa yang dia buat itu. Oh, dia mungkin pendidikannya masih seperti itu sehingga dia tidak mampu berpikir yang lebih luas. Oh, dia mungkin latar belakangnya begitu, hidupnya begitu, jadi maklumlah kalau dia tidak memiliki etika yang cukup tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Atau ada yang mendesak dia secara terpaksa, dia harus melakukan yang tidak baik terhadap saya. Kalau kita membangun pengertian ini, kita mulai menyiapkan diri untuk mulai bisa mengampuni. Ya, karena kita tidak bisa menyerahkan, ya kamu harus minta maaf dulu. Kalau tidak, saya tidak akan mengampuni. Tidak ada syarat itu. Kemudian, hal yang kedua adalah kita membangun pengertian tentang diri kita sendiri. Nah, apa yang kita harus mengerti tentang diri kita sendiri? Kalau saya misalnya ada orang melakukan satu yang salah atau dosa dan itu ditujukan kepada saya dan saya mengalami penderitaan di situ, maka saya harus berpikir begini. Ini yang kedua. Saya pun sewaktu-waktu bisa melakukan dosa. Apa saja, saya bisa. Dan itu dosa saya itu merugikan orang lain. Ya, saya bisa dengan sadar, juga dengan tidak sadar, dengan sengaja, tidak sengaja, atau saya merencanakannya dengan baik untuk melakukan itu. Nah, tetapi apakah saya kalau berbuat dosa, saya selalu ingin untuk dihukum? Nah, ini pertanyaan penting yang saya harus kenakan pada diri saya sendiri. Kalau saya sudah bersalah kepada dia, membuat dia menderita, membuat dia kehidupannya mengalami satu kerugian, sakit hati dan sebagainya, dan membuat banyak akibat yang kurang baik terhadap diri sendiri. Nah, apakah saya tidak berpikir bahwa kalau saya seperti itu, saya membutuhkan pengampunan? Atau setiap kali saya berbuat salah, saya menghitung sudah berapa banyak saya tunggu supaya kalau bisa cepatlah mereka membalas atau menghukum saya. Dan tidak begitu. Saya justru menginginkan bahwa saya kalau bisa dimaafkan. Bahkan saya masih malu-malu meminta maaf pun, saya selalu ingin dimaafkan. Nah, kalau saya mengerti diri saya seperti ini, maka saya akan mengerti bahwa dia pun yang bersalah kepada saya membutuhkan itu. Ini yang penting. Nah, yang ketiga sekarang, kembali kepada ayat ini tadi. Jangan berpikir bahwa saya boleh seenaknya tidak mau mengampuni orang lain. Tapi saya boleh seenaknya juga dapat pengampunan dari Tuhan. Ya, ini Yesus sudah katakan dengan tegas. Kita mau tafsir bagaimana lagi, ini sudah cukup jelas. Kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu. Kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi, ini hal yang terpenting yang kita harus lihat. Ya, kita membangunnya dengan pertama itu tadi, mengerti dia.
Kalau kita tidak mau mengerti Dia, terlalu jauh kita dari hal apakah kita bisa mengampuni Dia atau tidak. Yang kedua, mengerti saya atau mengerti diri saya sendiri, bahwa saya sendiri membutuhkan pengampunan jikalau saya bersalah. Ya, dan saya ingin supaya orang yang saya sudah sakiti itu bisa mengampuni saya. Nah, kalau kita mengerti ini, berarti kita juga mengerti bahwa orang yang telah bersalah juga membutuhkan pengampunan. Tidak mungkin dia membutuhkan hukuman. Nah, kemudian ini yang ketiga. Sekarang kita harus lihat. Jadi yang ketiga tadi adalah yang tegas dari Yesus sendiri, bahwa kita harus mengampuni supaya kita diampuni. Nah, sekarang di dalam hidup ini kita membutuhkan pengampunan Tuhan, bukan? Kan sudah jelas di sini, Tuhan melihat apakah hidup kita juga saling mengampuni. Jadi pengampunan Tuhan itu sebenarnya tersedia kapan saja, itu anugerah, ya. Tidak bisa kita beli, tidak bisa kita tukar dengan apapun. Kita buat kebaikan sebanyak-banyaknya, numpuk dengan kebaikan kita itu tertumpuk-tumpuk, itu nggak bisa ditukar dengan pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan yang sangat bergantung dari belas kasihan Tuhan sendiri. Nah, belas kasihan Tuhan sendiri ini Tuhan sediakan kepada kita. Ambillah, tapi kamu hanya bisa ambil jikalau kamu juga mengampuni. Karena dengan pengampunan yang kita berikan pada orang lain, kita nikmati pengampunan yang dari Tuhan. Itu intinya. Nah, mengampuni orang lain berarti kita membebaskan orang lain dari hukuman. Yaitu intinya. Makanya kalau Tuhan mengampuni kita, berarti Tuhan juga membebaskan kita dari hukuman. Ini inti dari kekristenan. Hidup kekristenan ada dalam hal pengampunan ini. Bayangkan kalau Tuhan tidak mengampuni kita, apa jadi dengan kita? Kalau begitu, bayangkan juga kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, ya kita juga tidak dapat pengampunan. Dalam kehidupan secara praktis, di mana kita hidup bersama dengan orang lain. Kita bisa salah, orang lain bisa salah. Tapi yang penting adalah kita bisa mengampuni orang lain. Dan dengan pengampunan ini kita membangun satu babak baru. Kehidupan yang penuh kasih. Sehingga kita semua juga layak mendapatkan pengampunan dari Allah Bapa. Itulah inti pengajaran yang singkat ini. Saya pikir cukup perenungan kita pada hari ini, dan kiranya ini menjadi satu berkat baru pada hari ini buat Anda tapi juga buat saya. Sudah waktunya saya harus mengundurkan diri, dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya undur untuk berjumpa lagi pada episode yang berikut. Get your message, have a good day, and see you next time.